Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami melakukan beberapa perubahan terhadap permohonan kami sesuai dengan saran-saran dari panel hakim Yang Mulia. Yang kami ubah pada intinya tidak terlalu banyak. Kami hanya memberikan satu perbaikan pada bagian legal standing, di mana dalam legal standing ini kami uraikan perbedaan-perbedaan antara permohonan kami dengan perkara terhadap undang-undang advokat yang pernah diuji sebelumnya. Kami berikan tabelnya juga, perbedaan-perbedaannya apa saja, dan hal-hal apa yang kira-kira dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim untuk melihat bahwa permohonan ini berbeda dengan perkara yang sebelumnya, sehingga cukup alasan bagi majelis hakim untuk memeriksa perkara ini dan membuat satu putusan sesuai dengan keadaan-keadaan yang baru yang muncul setelah putusan perkara yang sebelumnya. Selain di persoalan legal standing, kami juga telah memenuhi saran dari majelis hakim untuk menambah satu poin di dalam petitum mengenai pemuatan putusan ini dalam berita negara. Iya. Terima kasih. Baiklah. Untuk barangkali dari Bapak Hakim yang lain mungkin ada hal-hal yang silakan. Ya, saudara pemohon, untuk membedakan alasan legal standing pemohon yang lalu dengan yang sekarang itu materinya apa? Yang dirubah itu yang pertama. Yang kedua, yang disebut dengan keadaan baru itu karena norma karena konstitusionalitas norma itu kebaruan itu kan kalau terjadi perubahan undang-undang atau perubahan konstitusi. Apa yang dimaksud dengan tadi? Alasan legal standing yang pertama, karena pada yang lalu pemohon ini adalah calon advokat ya yang sudah lulus, pemohon prinsipal. Lalu kerugian katakanlah yang berhubungan dengan legal standingnya adalah ketidakjelasan nasib dari para pemohon yang diakibatkan oleh frasa satu-satunya di dalam 29 ayat 1. Mungkin perlu elaborasi. Ya. Saya persilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk penambahan atau perbaikan permohonan ini terkait perbandingan antara permohonan para pemohon yang kami ajukan ini dengan perkara yang sebelumnya, yaitu terutama perkara nomor 14 tahun 2006. Yang pertama adalah soal pasal yang diuji. Untuk permohonan ini yang diuji adalah frasa satu-satunya di dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat. Sementara untuk perkara nomor 14 tahun 2006 itu ada beberapa pasal, yakni pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 4, pasal 28 ayat 1, pasal 28 ayat 3, dan pasal 32 ayat 4 Undang-Undang Advokat. Kalau kita lihat permohonannya, pasal-pasal yang diuji ini memiliki satu kesatuan argumentasi, sehingga saling berkaitan satu sama lain. Sementara artinya 79 dan 14 yang 2006 itu ya, pasal yang diujinya berbeda, karena belum pernah diuji. 28 ayat 1. 28 ayat 1 pernah diuji sebagai bagian salah satu cuman dari frasanya. Nah, untuk yang kami hanya frasanya saja. Itu yang membedakan yang paling utama. Yang kedua, yang menjadi batu ujinya. Ada batu uji yang sama yang memang dipergunakan, tapi ada juga yang belum pernah sama sekali digunakan oleh perkara-perkara sebelumnya. Untuk permohonan ini kami memakai pasal 27 ayat 2, pasal 28, pasal 28, pasal 28C ayat 1, pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 2, pasal 28H ayat 1, dan pasal 28I ayat 2. Sementara yang sudah pernah diuji dengan memakai batu uji pasal 8A, pasal 8C ayat 2, pasal 8D ayat 1, pasal 8D ayat 3, pasal 8E ayat 3, pasal 8J ayat 1, pasal 8J ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Dari batu uji yang kami pergunakan, ada batu uji yang sama sekali belum pernah dipergunakan untuk menguji undang-undang advokat ini.
kami lanjutkan. Yang ketiga, mengenai legal standing, latar belakang dari para pemohon. Yang tentunya akan berkaitan juga dengan kerugian konstitusional. Untuk permohonan kali ini, legal standingnya adalah para calon advokat atau para advokat yang telah lulus namun belum disumpah. Sehingga kepentingan hukumnya adalah ketidakjelasan nasib dan masa depan pemohon akibat norma yang diciptakan oleh frasa satu-satunya dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Advokat. Untuk perkara sebelumnya, perkara nomor 14, legal standingnya adalah Bapak Haji Sujono dan kawan-kawan, yakni para advokat yang bergabung dalam Persekutuan Hukum Ikatan Advokat atau IKADIN. Sehingga kepentingan hukumnya adalah persoalan kebebasan berserikat dan berkumpul. Sehingga kepentingan hukum ini jelas-jelas memiliki perbedaan antara yang sebelumnya dengan yang sekarang. Yang berikutnya adalah alasan permohonan. Terkait dengan latar belakang para pemohon dan kerugian konstitusional ini, maka permohonan kali ini, alasan utamanya adalah di soal bahwa sebagai warga negara yang telah lulus ujian advokat namun belum disumpah, nasib dan masa depan para pemohon menjadi tidak jelas akibat adanya kekisruhan dalam dunia advokat karena para advokat saling berebut predikat sebagai wadah tunggal. Yang selanjutnya, frasa satu-satunya dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Advokat telah menimbulkan kemudaratan sehingga bertentangan dengan tujuan hukum, yakni menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Yang terakhir, akibat adanya frasa satu-satunya tersebut, hak para pemohon atas kepastian hukum yang adil, hak untuk bekerja, menjalankan profesi sebagai advokat, serta mengembangkan diri dan memperoleh penghidupan yang layak, hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, hak untuk mendapat perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif, hak untuk memajukan diri untuk membangun masyarakat menjadi terlanggar. Sementara, di permohonan nomor 14 tahun 2006, alasan utamanya adalah sebagai advokat yang telah berpuluh tahun mengabdi, para pemohon merasa dirugikan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpulnya. Atas berlakunya tidak hanya pasal 8 ayat 1, tapi juga pasal 1 ayat 1 dan ayat 4, pasal 8 ayat 1 dan ayat 3, dan pasal 32 ayat 4 Undang-Undang Advokat. Begitu pula juga halnya dengan petitum. Petitum para pemohon adalah menyatakan pasal 8 ayat 1 sepanjang menyangkut frasa satu-satunya bertentangan dengan UUD 45, kemudian menyatakan pasal 8 ayat 1 sepanjang menyangkut frasa satu-satunya tidak mempunyai hukum mengikat. Sementara untuk permohonan nomor 14 tahun 2006 yang dimohonkan adalah pasal 1 menyatakan pasal 1 ayat 1 dan ayat 4, pasal 8 ayat 1 dan ayat 3, pasal 32 ayat 4 Undang-Undang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Yang berikutnya menyatakan pasal 1 ayat 1 dan seterusnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga dari segi apa yang dimintakan di dalam petitum jelas-jelas memiliki suatu perbedaan mendasar. Selanjutnya mengenai keadaan baru. Ketika di tahun 2006 nanti akan ditambahkan oleh rekan-rekan kami lainnya. Pada saat itu belum ada organisasi advokat lainnya yang besar yang sedang mempermasalahkan atau memperebutkan predikat satu-satunya ini. Sehingga pada saat itu norma yang terlanggar belum dapat dirasakan. Setelah frasa satu-satunya ini dilaksanakan, kemudian diimplementasikan, ternyata norma ini tidak menciptakan satu arah tujuan hukum itu sendiri. Yang tadinya kita berharap pasal ini seharusnya dapat menciptakan satu kepastian hukum dan kemanfaatan, tapi malah sebaliknya. Dia menjadi satu problem yang mendasar, sehingga para advokat ini tidak dapat bersatu, yang pada akhirnya juga merugikan banyak pihak, termasuk warga negara yang ingin